Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat ya pasti ya. Oke, jadi eh, pagi hari ini kita coba untuk sharing Bapak Ibu berkaitan dengan satu topik. Saya pikir topik ini cukup menarik. Kenapa? Karena memang butuh ketelitian kita sebagai wound clinician ya pastinya untuk bisa melihat eh, salah satu eh, kondisi yang muncul pada pasien dengan permasalahan di progres proliferasi adalah melihat bagaimana klinisi sebuah apa ya eh, sebuah granulasi atau kondisi granulasi ya yang kita harus evaluasi sebaik mungkin agar granulasi itu bisa betul-betul teman-teman cek dia bisa tumbuh atau enggak. Itu ceritanya. Ya. Eh, aku mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Pernah nggak ketemu satu kondisi di mana granulasi yang kita lakukan perawatan itu nggak tumbuh-tumbuh atau bahkan kondisinya dia rusak atau tiba-tiba dia jadi hematom? Pernah nggak Bapak Ibu? Reactionnya dong, reactionnya Bapak Ibu. Oke, pagi-pagi katanya kalau nggak ada reaction tuh nggak enak katanya Bapak Ibu. Malah kesuburan, Kak. Oh, malah kesuburan. Artinya malah hipergranulasi ya. Pernah, Kak? Sebutin dong pernahnya kenapa? Satu tadi malah kesuburan, Kak. Aduh, macam ini aja ya. Apa namanya? Macam ibu hamil aja ya kesuburan gitu. Pernah, Kak? Apa yang dirasainnya tuh apa? Pernahnya tuh apa? Boleh dong sharing. Itu ada foto yang saya kirim, Kak. Itu ada foto yang saya kirim. Oke. Oke, ya. Oke, lanjut. Yang lain, Bapak Ibu, mungkin kondisinya ini baru endak tumbuh-tumbuh. Endak tumbuh-tumbuh. Oke. Oke, siap. Antonius. Fotonya yang mana nih? Oke, nggak tahu deh. Nanti kita lihatlah fotonya macam apa ya. Oke, Bapak Ibu. Wah, ini menarik sekali ya. Karena memang yang hari ini ada di kegiatan webinar ini adalah orang-orang praktisi yang kondisinya tuh udah pernah ngelakuin perawatan luka. Tapi tadi ada beberapa permasalahan. Salah satunya adalah kesulitan ya di beberapa kondisi perawatan khususnya pada granulasi. Nah, sehingga di em, hari ini ya Bapak Ibu kita mencoba untuk melihat bagaimana sih sebenarnya granulasi yang sehat dan apa sebenarnya karakteristik yang mungkin bisa kita lihat secara baik untuk mendefinisikan kondisi eh, granulasi itu sehat ya. Nah, jadi pagi hari ini saya coba sharing untuk sesi tersebut. Nah, ini saya Bapak Ibu ya seperti biasa ya, saya masih di Wonosomi Kontinen ya dan Bapak Ibu siapa yang besok akan berangkat ke Kanada? Boleh nanti bareng-bareng sama kita untuk ke Kanadanya ya. Nah, em, jadi hari ini saya akan mencoba untuk share ya terkait dengan latar belakang granulasi, infeksi dan hipergranulasi, fase penyembuhan, granulasi normal ya, Eh, bagaimana karakteristik baik dan buruknya granulasi, fase proliferasi fisiologisnya macam apa ya, kemudian reepitelialisasi dan beberapa case study yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di proses perawatan. Oke, Bapak Ibu ngelihat dari kondisi ini Bapak Ibu, bagaimana sih kira-kira tanggapan Bapak Ibu terkait dengan cara perawatannya kalau ada pasien kayak gini? Boleh, saya mau lihat reactionnya dulu nih pagi hari ini. Pernah nurse tapi masih hematom. Oke, maaf suaranya tidak terdengar. Maaf suaranya tidak terdengar. Kalau ini suara saya jelas? Oke, ya baik. Eh, Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Mbak Uli suara saya jelas nggak? Pertemuan kelas makanan Terdengar jelas ya?
Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi em, kalau kita ngomongin terkait dengan permasalahan luka, nah ini bagaimana cara perawatannya? Dan ini kita bisa ngelihat bahwa beberapa kasus di layanan kesehatan yang muncul dengan kategori bone expose, tendon expose, ya, itu salah satu komplikasi yang paling terbesar dikenal dengan osteomilitis. Sehingga, bagaimana cara kita untuk bisa melakukan proses perawatan secara baik? Dan ketika ada beberapa kondisi pasien seperti ini, Bapak Ibu, salah satu yang menjadi permasalahan di kita adalah bagaimana menyelamatkan kondisi tendon yang tendon itu dominan jika dia terjadi proses kekeringan, maka dampaknya akan terjadi nekrosis. Contohnya kayak gini nih, ya. Beberapa kasus pasien dengan tendon bone tendon, bone dan tendon yang expose Bapak Ibu, dia ketika terpapar dengan udara atau dia kondisinya terbuka, itu akan terjadi proses yang dikenal dengan tumbuhnya bakteri. Nah, di mana bakteri ini juga berkontribusi menyebabkan si tendon tadi atau si bagian tulang tadi itu jadi nekrosis atau rusak Bapak Ibu. Nah, jadi kondisi ini yang kita butuh sekali untuk bisa melakukan bagaimana caranya pada saat kita melakukan perawatan, bagian bone atau tendon expose ini, Bapak Ibu, itu granulasinya bisa tumbuh kayak gitu tuh. Nah, makanya kenapa butuh sekali proses perawatan yang baik. Nah, Pak, bagaimana prosesnya kalau seandainya bone tersebut memang pada saat proses perawatan itu terjadi kerusakan yang cukup luas. Nah, sehingga ini yang menjadi tata laksanaan ke depan terhadap apa tindakan yang eh, kita buat jangan sampai bone atau tendon yang expose ini tertinggal di dalam atau tidak bersih pada saat kita lakukan proses perawatan yang menyebabkan si granulasi tidak tumbuh secara baik. Nah, gitu tuh Bapak Ibu. Ya, sehingga ini penting sekali untuk bisa kita lihat. Nah, pada saat kita ketemu beberapa kasus seperti ini, itu juga tidak terlepas dari adanya undermining, Bapak Ibu. Undermining itu artinya adanya goa ya yang masuk ke dalam yang biasanya itu akan menyebabkan ruang dan bisa terkumpul cairan gitu tuh Bapak Ibu. Nah, ini yang dikenal dengan dead space ya, bagian-bagian yang kondisinya mati di eh, apa namanya di selah-selah bagian granulasi yang mau tumbuh, itu kondisinya harus kita bersihkan secara baik. Kenapa? Karena kalau nggak dibersihkan, cairan yang menumpuk tadi akan membentuk media pertumbuhan si bakteri tadi. Gitu tuh ya. Jadi konteksnya adalah ketika Bapak Ibu melihat kondisi pasien dengan bone exposed, tendon exposed, undermining, berarti Bapak Ibu harus dipastikan kondisi dari bone exposed dan tendon exposed tadi bersih dan bagian-bagian yang terjadi undermining juga bersih pada saat kita melakukan proses pencucian. Nah, itu konteksnya. Jadi kalau kita melakukan pencucian atau pembersihan dia tidak baik atau dikenal dengan wound hygiene tadi itu, dia nggak baik, maka dampaknya akan terjadi apa? Nah, akan terjadi salah satunya adalah di proses inflamasi. Pada saat proses inflamasi ini Bapak Ibu, yang kita kenal dia dalam fase normal itu terjadi 1 sampai 4 hari atau 1 sampai 3 hari, yang sering kita apa namanya pelajari. Em, Kondisi ini adalah pada saat dia dalam fase normal, berarti memang dia kategorinya adalah eh, proses perawatannya itu akan cepat untuk menjadi healing. Tapi ketika dia kondisinya itu terjadi perlambatan, maka hal yang di awal tadi saya sebutkan itu wajib dicek, gitu tuh. Ya, itu wajib dicek. Kenapa? Karena ketika kondisi inflamasi memanjang, maka tanda patologis yang harus kita cek adalah apa? Yang pertama adalah bagaimana kondisi eksudatnya. Kemudian ada nggak baunya? Bagaimana nyerinya? Kemudian terjadi eritema. Nah, ini boleh kita lihat, ya. Jadi beberapa kasus pasien-pasien yang dilakukan proses heating, Bapak Ibu. Ya, kerap sekali akan terjadi proses perpisahan jaringan. Jadi ini biasanya terjadi pada luka-luka akut, ya. Jadi ketika kondisinya dilakukan
apa namanya pembedahan atau eksisi gitu Bapak Ibu, dia kondisinya akan terpisah jaringan dengan jaringan. Di mana ketika jaringan itu pada luka akut terpisah, kemudian kita lakukan heading kembali. Ada beberapa komponen yang kondisinya akan membuat dia bisa menutup secara baik. Salah satunya adalah teknik pada saat kita melakukan proses penutupan tadi, apakah di sana banyak nggak terjadi yang namanya dead space atau jaringan mati yang menyebabkan adanya kumpulan cairan tadi seperti saya sebutkan di awal. Nah, bagian-bagian ini pada saat kita melakukan proses perawatan itu harus betul-betul terrefill, terisi dia dengan beberapa balutan yang mampu untuk mengabsorb atau memberikan suasana lembab. Nah, prosesnya gitu. Sehingga bakteri yang ada di area yang terpisah tadi Bapak Ibu. Karena pada saat kita hitting tuh nggak semua kondisinya dia nyatu gitu tuh. Ada bagian-bagian yang masih longgar, yang di bagian longgar itu akan terkumpul cairan tadi. Nah, jadi pada saat dia terkumpul cairan, bagaimana harapannya pada saat dia terpisah tadi, itu kita rapetin dengan cara kita berikan beberapa balutan yang mampu untuk merekatkan kondisi tersebut. Selain tadi heading yang diberikan, gitu tuh. Nah, pada situasi ini yang biasanya akan kita pilih adalah foam. Nah, karena salah satu pada area-area yang terjadi perlukaan yang cukup luas, Bapak Ibu, ya, kondisi tadi itu akan sering terjadi dead space itu. Makanya kenapa kita butuh untuk bisa ada satu bahan balutan yang mampu mengabsorb tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk tadi merefill bagian yang nggak nyatu tadi, gitu, atau menyatukan bagian yang kondisi nggak nyatu tadi, sehingga cairan atau kondisinya udara itu bisa keluar dan granulasi tadi bisa menyatu. Nah, beberapa kasus ini itu biasanya gagal. Kenapa gagal? Gagalnya juga karena mungkin ada komorbid ya, mungkin dia kondisinya memang pada saat melakukan pembersihan nggak bersih tadi, maka dampak yang akan terjadi adalah pasiennya seperti ini Bapak Ibu nih. Nah, ya, ini pasien kecelakaan ya dengan diabetic foot ulcer. Kemudian kondisinya dia dilakukan heading. Ketika dilakukan heading, muncul tanda-tanda yang namanya jaringan parpel, sudah mulai kita lihat ada hematum tadi ya Bapak Ibu, tadi nyebut hematum ya. Kemudian dia udah muncul sampai terjadi nekrosis, maka jaringan kondisi ini bukan lagi dengan fase inflamasi yang normal. Tetapi fase inflamasinya sudah berubah nih, jadi kategori patologis. Kita harus melihat apakah kondisi ini terjadi karena infeksi dengan lokal atau sistemik, gitu tuh. Nah, nanti itu yang membedakan ketika Bapak Ibu melakukan proses perawatan. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu ya, untuk fase inflamasi ini ya, dia akan memanjang jika di dalam tubuh tersebut ada terjadi agen patologis atau yang menyebabkan terjadi infeksi, salah satunya adalah bakteri, jaringan mati atau benda asing. Nah, jadi kondisi ini kan harapannya kita mau buang nih jaringan matinya. Biar apa? Biar terlihat nih dasar lukanya. Nah, ketika jaringan inflamasi tadi kita lakukan perawatan, kita bersihkan bakterinya, kita hilangkan apa namanya jaringan matinya, maka proses inflamasi ini akan turun Bapak Ibu. Nah, ketika dia turun, salah satu yang harus kita lakukan agar dia cepat untuk turunnya adalah mempersiapkan bagaimana caranya si jaringan mati ini benar-benar secara baik kita lakukan pengangkatan. Karena permasalahannya adalah ketika dia terjadi yang namanya fase yang kedua, proliferasi. Proses granulasi ini, Bapak Ibu, ketika dia diberikan yang namanya konsep MOIS, dia akan terus tersupport untuk tumbuh dan menutup area tersebut. Nah, masalahnya adalah pada saat dia bertumbuh, ada bagian-bagian yang kondisinya tidak bersih nih pada saat kita bersih. Sehingga kondisi granulasi tadi itu langsung menutup area-area yang tidak bersih tadi. Nah, ketika muncul area bersih tadi tidak bisa ditumbuhkan oleh granulasi atau granulasinya dia menutupi langsung bagian yang tidak bersih tadi, maka ada ruang Bapak Ibu di sana yang menyebabkan terjadi pemisahan si jaringan tadi.
Nah, pemisahan inilah yang nantinya akan tumbuh bakteri karena tadi nggak bersih, toh ada biofilmnya nggak bersih dan yang lainnya yang menyebabkan kondisi granulasi ini masuk kategori granulasi yang nggak bagus atau dikenal dengan fail granulation. Nah, jadi pada saat kita melihat proses di granulasi betul, tumbuh granulasi, tapi setelah dia tumbuh tiba-tiba hematom. Begitu dia tumbuh, tiba-tiba dia cepat banget granulasi. Begitu dia tumbuh, kondisinya dia nggak muncul epitelisasi. Nah, kegagalan ini ya biasanya akan mendukung proses epitelisasi itu nggak tumbuh Bapak Ibu. Nah, di mana karakteristiknya yang biasanya kita lakukan intervensi pada granulasi adalah terjadi stagnan 2 sampai 4 minggu. Meskipun teman-teman udah melakukan proses perawatan. Kayak gitu. Granulasi tidak diikuti dengan epitelisasi. Padahal teman-teman udah melakukan proses perawatan luka yang standar kayak gitu. Atau biasanya sering dikaitkan dengan inflamasi kronis atau biofilm atau kelembaban yang berlebih dan terkadang juga proses ini itu sering juga kaitannya dengan tekanan mekanis. Artinya ada balutan-balutan yang kondisinya itu kita pakai enggak proper sehingga karakteristik ini bisa menyebabkan granulasi tadi tidak tumbuh secara baik. Gitu tuh Bapak Ibu. Nah, inilah yang kondisinya kita butuhin untuk mengecek si granulasi tadi. Apakah dia masuk dalam karakteristik ini atau tidak gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih Bapak Ibu. Ini kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, granulasinya bagus nggak? Coba yang ini, yang ini, yang ini ya. Coba di sini kita buat angka ya untuk Bapak Ibu. Ini satu, ini dua, ini tiga ya. Ini empat, ini lima. Coba Bapak Ibu sebutin, mana granulasi yang kondisinya bagus? Boleh dong? 4, 5, 5. Ada lagi nggak? 4, 4. Oke, 4, 4, 5, 4, 5. Oke. Ya, ini ngelihat granulasi. Oke. Thank you untuk jawabannya, teman-teman sekalian. Sekarang kita mau ngelihat kira-kira bagaimana sih kondisi granulasi yang dia kategorinya sehat ya gitu. Nah, ini penting sekali untuk sama-sama kita perhatikan dalam proses perbaikan si granulasi tadi. Ya, oke, kita lihat ya, teman-teman. Nah, jadi pada saat teman-teman melihat granulasi, salah satu karakteristik daripada granulasi yang normal adalah harus merah, cerah, dan segar. Pertanyaan saya, ini yang satu tadi ini merah segar nggak? Merah segar nggak nih Bapak Ibu? Soalnya yang jawab 45, 4, 45. Nah, ini segar nggak Bapak Ibu? Nomor satu. Coba Bapak Ibu bilang. Tidak. Iya, betul. Tidak. Kenapa bisa bilang tidak? Pucat. Betul sekali. Dia kondisinya. Pecat. Apa? Pecat lagi. Pucat maksud saya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau besok ketemu granulasi yang modelnya dia tidak merah segar, warnanya pucat, Bapak Ibu prosesnya bisa mengecek. Nah, seperti di sini nih ya, seperti pada karakteristik ini ya. Berkaitannya dengan proses adanya eh, biofilm, kelembaban berlebih, atau tekanan mekanis. Jadi, kalau kita ngelihat kondisinya pucat, Bapak Ibu, ini bisa dikarenakan adanya biofilm di atasnya. Kita ngelihat proses namanya cobblestone. Cobblestone itu adalah kondisi di mana granulasi itu yang mirip kayak batu kali yang gerendel-gerendel gitu, Bapak Ibu. Tapi
yang batu kalinya untuk si granulasi ini Bapak Ibu itu nggak seger Bapak Ibu. Betul kayak batu kali nih gerendel-gerendel, tapi dia nggak seger. Sehingga kalau Bapak Ibu ngelihat ada kasus kayak gini, nggak bakalan epitelisasi itu jalan. Nah, contoh gimana nih kayak gini nih bisa kita lihat. Nggak bakalan jalan-jalan. Bahkan kalau ini kondisinya dipertahanin, yang akan terjadi pada kasus-kasus misalnya telapak kaki dengan keratonisis yang mungkin cukup tinggi seperti kayak telapak kaki ini, dia akan membentuk prosesnya epibol Bapak Ibu. Nah, sehingga kepada saat dia membentuk epibol, nggak bakalan akan cepet muncul yang namanya epitelisasi. Jadi harus gimana? Ya berarti ya kondisinya harus diangkat tadi biofilmnya. Kemudian yang kedua adalah terjadi reaksi inflamasi lokal di area tersebut dengan misalnya cairan yang berlebih Bapak Ibu. Nah biasanya kondisi ini yang harus kita lihat pada saat ada kita deteksi kondisi granulasi yang jelek ya atau yang salah. Nah ini ya. Ini kondisinya harus kita lihat. Gitu tuh Bapak Ibu. Nah, disertai dengan standar ini tadi ya. Udah 4 minggu, granulasi nggak epitel, responnya buruk nih terhadap balutan dressing yang kita berikan. Artinya apa? Artinya adalah granulasinya itu nggak bagus. Gitu tuh, kalau udah ada karakteristik ini. Sehingga harapannya pada saat Bapak Ibu lakukan perawatan, ya, penampakannya itu adalah kondisi yang sehat. Jadi artinya bagaimana kondisi jaringan granulasi yang semestinya merah segar itu harus muncul kenyal, ya, stabil, nggak begitu ditekan dia blonyoh gitu Bapak Ibu ya. Kemudian tidak mudah berdarah. Memang betul yang namanya granulasi itu kalau misalnya ditekan itu baru berdarah. Tapi kalau disentuh doang mungkin kondisinya nggak berdarah. Tapi ada beberapa proses granulasi pada saat kita sentuh dia mudah banget berdarah ya. Jadi dysfunction granulasinya tadi nggak benar dia fungsinya. Sehingga teman-teman bisa melakukan refreshing. Jadi melakukan proses pembuangan bagian granulasi yang kondisinya nggak bagus tadi. Apakah dia ada biofilm atau jaringan hematum atau dia terjadi necrosis tissue, itu harus diangkat prosesnya ya secara baik. Nah, sehingga komponen ini adalah yang nanti akan mensupport salah satunya adalah granulasi itu untuk tumbuh kembali secara baik. Gitu Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau beberapa kasus ketika kita ngelihat di apa kondisi perawatan luka, memang pada saat melakukan proses perbaikan granulasi ini, ada tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk bisa ngangkat jaringan apa namanya yang tadi saya bilang nggak segar itu atasnya, untuk kita buat dia jadi segar lagi. Jadi mungkin nanti pada saat dilakukan tindakan ada kondisi-kondisi yang nyebabin apa namanya si granulasi ini mungkin berdarah pada saat kita ambil gitu karena memang kita butuh bagaimana proses inflamasinya kembali lagi secara baik sehingga ketika dia optimal bakteri nggak ada dia bisa sembuh lagi untuk granulasi atau inflamasi tadi turun selama kurang lebih 3 hari gitu tuh. Nah, jadi eh, kalau udah tahu proses yang tadi, lihat aspek yang harus dinilai Bapak Ibu. Karena granulasi yang sehat itu terang, lembab, ya, tidak rata. Jadi artinya dia kondisi permukaannya bergerandul kayak gitu ya. Sedangkan yang kondisinya nggak sehat itu dia nggak ada gerandul, flat aja, ya. Atau bahkan dia terjadi hipergranulasi yang berlebih. Itu juga nggak sehat Bapak Ibu. Makanya kenapa penting banget untuk kita ngelihat pada saat dia terjadi hipergranulasi, pada saat dia terjadi granulasi nggak sehat tadi, apakah pada saat Bapak Ibu melakukan proses perawatan luka di awal, itu dilakukan nggak proses pembersihannya secara baik? Kayak gitu tuh. Nah, jadi 3 komponen ini itu harus dilihat Bapak Ibu, ya, pada saat kita melakukan proses perawatan luka, gitu tuh. Nah, bedanya apa sih yang tidak sehat sama kondisinya hipergranulasi? Kalau hipergranulasi ini biasanya muncul cenderungnya karena ada infeksi dan biasanya ada proses pergerakan di bagian tangan yang menyebabkan hipergranulasi itu bisa tumbuh ya. Biasanya nih kasus-kasus pada kondisi
luka yang di bagian persendian gitu ya. Nah, ini yang teman-teman biasanya akan ngelihat nih pada saat ngelihat klinisi daripada si granulasi tadi. Sehat begini, tidak sehat, dan overgranulasi atau dikenal dengan hipergranulasi atau yang dikenal tadi subur ya, gitu tuh. Nah, nih yang biasanya teman-teman akan lihat. Ini beberapa yang saya ambil dari capture clinical eh, apa namanya treatment dari beberapa teman-teman yang ada di lapangan ya, yang biasanya sering konsul ke saya terkait dengan permasalahan luka. Nah, problemnya adalah ketika dia melakukan kegiatan ini, wound bed preparation ya, yang dasar lukanya kayak gini Bapak Ibu. Ketika dia jadi kayak gini, ini excited banget. Itu tuh. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, jangan excited dulu. Pastikan bagian-bagian yang kondisinya yang seperti ini itu betul-betul teman-teman bersihkan secara baik. Karena ya, ini teman-teman bisa lihat nih ya, bagian-bagian yang jaringan yang si apa namanya dasar luka ini dia nggak habis kita ambil, dia akan membentuk hipergranulasi. Artinya, ketika dia terjadi hipergranulasi, masih muncul cairan, adanya area-area yang kemungkinan besar terjadi biofilm muncul sering, itu berarti artinya bagian dari yang kita bersihkan di awal itu nggak betul-betul bersih. Sehingga gimana Pak caranya? Caranya berarti teman-teman boleh prosesnya untuk angkat si jaringan mati ini. Sorry, si granulasi ini boleh dipotong kalau takut prosesnya dia mungkin terjadi yang namanya pendarahan. Teman-teman cari di mana area yang keluar cairan. Di situ yang teman-teman buka dan bersihin. Karena bagian di situ tuh masih ada dead space-nya. Nanti setelah dibersihkan, bagian-bagian ini kemungkinan besar dia akan terangkat secara baik, Bapak Ibu. Nah, ketika terangkat nih jaringan-jaringan yang seperti ini, maka epitalisasi akan tumbuh secara baik juga. Nah, itu tuh kenapa banyak banget granulasi yang kita biasanya, wah bagus, bagus, bagus. Setelah beberapa kali kita lakukan perawatan, terakhir dia muncul yang namanya hipergranulasi. Artinya, proses pembersihan dari awal ya yang dengan kondisi seperti ini yang kita harus perhatikan gitu tuh. Jangan dibiarin perawatan luka dengan kondisi yang seperti ini. Jadi harus diotolisis dan dibersihin gitu tuh ya. Nah, nih salah satunya yang Bapak Ibu bisa lihat tadi. Ini korelasinya nggak bagus toh. Kalau pasien kondisinya kayak gini, ya jangan dibiarin, dibersihin. Artinya ketika dia nggak punya cobblestone kayak gini nih Bapak Ibu nih. Coba lihat, aku besarin. Ya, granulasinya itu merah sangat. Dan kondisinya kita bisa bersihin semua area ini. Jadi ini biasanya dia terjadi karena adanya kumpulan tadi. Salah satunya bisa adanya epibol, Bapak Ibu, ya muncul di epibol. Ya, kemudian adanya juga biofilm, ada juga terjadi peningkatan cairan dan adanya tekanan mekanik. Nah, itu dia. Jadi kumpulan itu yang biasanya menyebabkan terjadi granulasi nggak bagus. Sehingga boleh silakan cek nanti, boleh-boleh ya, tiap hari kondisinya kita cek, gitu tuh. Karena secara apa namanya klinisi yang mau kita lihat adalah dia punya ini nih namanya nih granulasi yang nonjol nih, kecil-kecil kayak gini. Kalau dia ada kayak gini, berarti Bapak Ibu perawat lukanya tinggal tutup mata aja. Pasti dia tumbuh secara baik. Tapi kalau kayak gini Bapak Ibu, biasanya disertai dengan apa? Adanya inflamasi lokal masih tetap, adanya biofilm, adanya epibol, yang nyebabin granulasi ini akan lama. Harapannya adalah secara normal, proliferasi itu dia bisa sekitar 3 minggu. Nutup, bukan nutup maksudnya, penuh sampai batasnya. Tapi ada kondisi di mana, eh ini kenapa dia udah misalnya 21 hari kok tiba-tiba ada terjadi hipergranulasi? Itu juga jadi problem. Atau sebelum proses dia 21 hari, kenapa dia nggak tumbuh-tumbuh? Itu juga problem. Makanya harus dicek 4 komponen tadi untuk Bapak Ibu lakukan setiap kali perawatan luka. Ya, jadi jangan dibiarkan beberapa kasus-kasus. Nah, nih Bapak Ibu, yang paling biasanya Bapak Ibu bisa lihat. Pada saat
ya proses hipergranulasi muncul, ya bagian daripada tepi ini itu dia kondisinya ndak kan tumbuh secara baik atau dia ada undermining. Jadi ketika kita melihat ada granulasi tumbuhnya dari samping, kemudian kondisinya dia menyatu dengan dasar luka yang di atas, Bapak Ibu, ya ini biasanya nggak akan muncul epitel. Kenapa? Karena yang pertama ini nih, rumahnya yang di dasar ini itu belum betul-betul dia dengan fondasi yang bagus. Makanya selalu pada saat terjadi hipergranulasi breakdown terus, breakdown terus, breakdown, breakdown terus. Gitu tuh. Kalau kayak gini gimana nanti evaluasinya? Evaluasinya adalah setiap granulasi pasti tumbuhnya dari bawah ke atas. Jadi kalau kondisinya dia cepat banget tumbuh granulasi, belum prosesnya misalnya em, 1 minggu udah tumbuh dia hipergranulasi, awas-awas. Teman-teman kondisinya harus cek itu betul granulasi atau bukan. Kayak gitu tuh. Atau granulasinya nggak tumbuh-tumbuh, dicek lagi ini granulasinya sehat atau enggak gitu tuh ya. Jadi itu yang kondisinya harus dicek baik-baik. Bukan berarti semua kondisi granulasi tiba-tiba eh eh, bagus nih, cepat granulasinya. Hati-hati Bapak Ibu. Ingat, waktunya granulasi itu sekitar 21 hari. Jadi bagaimana 21 hari area yang berongga, jaringan yang kondisinya tadi nggak tumbuh seperti tendon dan tulang itu bisa dilengket atau tumbuh si granulasi tadi. Gitu tuh. Jadi ingat, jangan seneng juga kalau tumbuh granulasi cepat-cepat. Karena dampaknya bisa nyebabin eh, salah satunya terjadi granulasi palsu gitu ya. Nah, ini beberapa ilustrasi yang saya ambil, eh, eh, beberapa riset yang menyebabkan terjadinya hipergranulasi. Beberapa kasus ya, pada saat pasien dilakukan seperti pemberian apa namanya mesh atau pemberian negative pressure wound therapy atau dia skin graft, Bapak Ibu. Ini biasanya sering muncul terjadinya hipergranulasi dikarenakan ada bagian-bagian yang kondisinya tidak menutup secara baik dari skin graft tersebut atau bagian ini terlampau cepat dirangsangnya. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ketika kok ada kondisi seperti ini, solusinya ngapain Bapak Ibu? Solusinya adalah teman-teman kondisinya bisa melakukan tadi. Jika dia kondisinya masih dalam kategori, misalnya yang seperti ini, teman-teman boleh lakukan dengan pemberian foam. Tapi kalau dia udah berlebih banget, teman-teman kondisinya boleh kolaborasi dengan CUCC atau ITN yang bisa melakukan kegiatan perawatan dengan cara dia di-cutting, dipotong, kayak gitu tuh. Ya, itu dia. Boleh, teman-teman. Karena di program tersebut di advance, kita udah ngajarin gimana cara ngating atau motong si granulasi tadi biar prosesnya nggak terjadi pendarahan berlebih. Apa teknik-tekniknya, kayak gitu tuh. Ya, nah ini boleh dikasih form kalau dia masih segini. Tapi kalau kondisi yang udah tumbuh berlebih kayak gini, Bapak Ibu, udah nggak mungkin kondisinya kita eh, lakuin yang namanya apa namanya eh, tekan dengan foam biasanya bisa kita potong ya kayak gitu prosesnya. Makanya kenapa solusinya adalah kalau nggak bisa dilakukan dengan cara kita potong dengan konservatif kayak gitu, maksudnya kita potong dengan gunting kayak gitu, berarti kondisinya kita harus butuh untuk kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, yaitu dokter bedah untuk angkat si bagian granulasi tadi. Nah, ini nih, ini dia karakteristiknya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa lihat. Ya, muncul masih nih cairannya ya. Kemudian hematom dianya. Kenapa kok muncul kayak gini terus? Artinya ada bagian-bagian di bawah yang memang betul dia belum bersih dalam proses perbaikan kita. Gitu tuh ya. Jadi ini jangan dipertahankan granulasinya. Boleh kita kolaborasi untuk bisa salah satunya kita tekan dulu yang mungkin bisa dilakuin atau prosesnya dilakukan cutting boleh pergi ke CCC atau ke kondisi perawatan untuk granulasi tadi bisa kita bersihkan secara baik. Hasil akhirnya apa?
Bapak Ibu, setelah 21 hari tadi. Hasil akhirnya adalah dia bisa melakukan proses epitelisasi secara optimal. Gitu Bapak Ibu. Mulus ya? Cakep ya? Cuman bagian ini aja masih tipis-tipis nih Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang kita harapin. Jadi jangan biarin granulasi ini dibiarin gitu doang gitu. Ya, bisa kita lakukan pengangkatan dengan baik. Case pertama dari kasus saya adalah hipergranulasi. Contohnya ini, ya. Jadi tekniknya adalah kalau ada pasien kayak gini, Bapak Ibu, ngapain? Yang kita lakukan adalah kita boleh membersihkan dia dengan namanya ultrasound assistant wound treatment. Atau ke teman-teman kalau nggak ada boleh pakai cleansing. Atau kalau nggak ada teman-teman boleh melakukan di bagian hipergranulasi tersebut. Nah, makanya Care Center Bapak Ibu menerima konsultasi dari teman-teman sekalian jika ada beberapa kasus yang kondisinya nggak bagus. Khusus Jabodetabek ya. Jadi dibawa aja pasiennya ke Care Center. Nah, teman-teman coba bisa lihat. Jadi granulasinya itu berlebih tumbuhnya. Kemudian dia muncul epibol Bapak Ibu. Kalau dia udah di nggak berdarah, makanya ini di program CWCC nanti yang kita ajarin gimana caranya angkat ini biar dia nggak berdarah, gitu ya. Nah, teman-teman yang mau ikut program CWCC yang advance selama 2 minggu, di Februari ini kita ada programnya. Jadi kalau mau join silahkan ya, boleh ya. Nanti dibilang ya Pak. Nah, ini boleh kita angkat di area-area tersebut. Oke, ambil sampai dia terjadi proses si apanya datang. Kemudian ngapain? Nah, kita cek empat tadi. Ada nggak tekanan mekanis? Kalau misalnya di kaki, dipastikan bahwa memang akan ada dia tekanan yang mekanis. Makanya tekniknya adalah kita melakukan proses yang dikenal dengan offloading. Jadi offloading ini kita berikan ini Bapak Ibu. Tujuan untuk apa? Untuk mempatern kondisi luka tadi, baik epidol tadi itu dia bisa nyatu dengan dasar luka, jadi dia nggak tinggi. Makanya kita tekan di tekan si offloading ini. Nah, tekniknya banyak sekali ya, teknik offloading banyak sekali. Di sisi juga kita ajarin terkait tentang pembuatan offloading, yang mungkin teman-teman nanti bisa banyak kita diskusi kalau ngikutin program. Nah, ini beberapa teknik ini kita lakukan untuk bisa menurunkan tekanan mekanis yang ada pada si granulasi tadi. Nah, tekniknya gitu ya. Jadi yang pertama cuci dulu, buang biofilmnya, angkat hipergranulasinya, hilangin biofilmnya tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman hilangin tekanan mekanisnya. Udah. Setelah itu lakukan apa namanya pemberian beberapa balutan ya seperti kita lakukan ya pemberian tadi offloading, kemudian ada metcobalamin pasti kita bagiin untuk proses granulasi kita menggunakan metcobalamin red pasti ya, kasih metcobalamin red gitu. Dan kemudian kita bisa kasih bantalan yang empuk seperti itu penutupnya. Nah, ini hasil dari perawatan pasiennya yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya kondisinya cukup besar seperti Bapak Ibu berangsur-angsur dilakukan proses perawatan, ini granulasi cakepnya, ini proses healingnya gitu ya. eh Mudah ya Bapak Ibu, mudah nggak kira-kira? Bapak Ibu gimana, mudah nggak kira-kira? Ini ada 75. Enggak, cepet banget dia tiba-tiba bilang enggak. Mudah Bapak Ibu dengan tahapan yang tadi saya sebutin. Ya, susah.
Jangan bilang susah dong. Kita coba aplikasi ya. Nanti aplikasiin belum pelatihan soalnya Kak. Ya udah ikut pelatihan lah. Masa nggak mau ikut pelatihan? Ikutlah. Saya pikir ini investasi yang kondisinya harus dilakukan oleh semua orang untuk dirinya dan untuk pengembangan wawasannya. Susah offloading? Enggak susah offloading tuh gampang banget. Ya, gitu tuh. Nah, salah satu contoh tadi yang saya tampilin adalah menggunakan foam. Memang offloading tuh banyak banget. Ada padding, foam, shush, ada walker, ada banyak sekali ya yang mungkin teman-teman bisa lakuin. Nah, itu ya. Ini dia salah satu granulasi. Nes, mukanya susah sembuh, Nes. Mukanya. What is that mean mukanya? Sembuhin pasien ini dulu, Kak. Gimana ini? Udah 32 hari tepian belum nyatu. Macam mana ini? Aduh, selesai baru pelatihan, Kak. Sok atuh ya, biar ada ini ya rezekinya ya. Itu. Bisa, bisa, bisa. Gitu ya tekniknya tadi. Oke. Yang kedua ya pasti dengan luka bakar. Nah, luka bakar ini adalah salah satu kondisi juga yang terkadang kerap sekali bisa menyebabkan terjadinya hipergranulasi. Nah, ini kebetulan saya dapat cuman superficial doang ya. Jadi full thickness karena ada nekrosisnya Bapak Ibu. Eh, ini kondisinya kita lakukan proses perawatan. Jadi di awal pasien dia kena air panas ya. Tekniknya adalah kalau kayak gini pasti nggak terlepas dari proses otolisis. Jadi teknik gimana? Otolisis yang bagus dulu. Otolisis yang bagus, angkat jaringan matinya ya dengan pemberian. Nah, penting sekali untuk pilih apa yang kondisinya bisa bunuh kumannya. Kayak gitu tuh. Penting banget. Jadi teman-teman yang udah menggunakan Mercopal Silver ini menjadi salah satu yang cukup baik untuk bisa membuat bagaimana bakteri tadi di tahap awal kita langsung tembak, langsung bunuh, matikan dia. Aduh, aduh, aduh. Ada nih ya. Gitu ya. Itu. Nah, jadi ini kita lakukan perawatan, kemudian setelah itu Bapak Ibu kita tutup. Nah, pada saat proses penutupan yang harus dilakukan adalah bagaimana cara si granulasi tadi itu nggak terjadi hiper. Biasanya pada kasus-kasus pasien di awal yang punya mungkin riwayat dia dengan hereditary hyperkeloid dan yang lainnya ya, ini juga kondisinya mungkin harus kita cek di awal untuk bisa proses perawatan. Nah, bandaging yang dibutuhin Bapak Ibu ya. Satunya adalah mulut pemberian bola tekan kayak gini. Nah, pakainya apa? Ini namanya krem pendek itu pakaian bisa mengimunisasi secara baik agar tidak terjadi pergerakan. Dan bagian yang orthopedic wool ini bisa sebagai bantalan yang kondisinya tuh pasien itu empuk pada saat melakukan aktivitas. Gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya dari proses perawatan ya. Nih jadi udah sembuh ya palingan ini sekitar 1 kali kunjungan lagi udah healing ya. Di sekitar 2 kali kunjungan atau 3 kali kunjungan pasien dengan luka bakar yang kayak gini tuh lumayan lah prosesnya bisa healing secara baik. Oke, selanjutnya ada luka hipereksudat diabetic foot ulcer. Nah, ini siapa yang punya eksudat macam ini ketemunya? Perawatannya sebenarnya nggak jauh-jauh dari proses kita ngejaringan mati. Jadi, salah satunya adalah pastikan bagian yang teman-teman mau otolisis itu betul-betul diotolisis secara baik. Terus yang kedua adalah jangan menggunakan bahan balutan pada saat dia otolisis itu sedikit-sedikit teman-teman. Jadi semakin cepat proses otolisis, terangkat jaringan matinya, maka proses yang bagian-bagian yang kemungkinan besar kita lakukan perawatan untuk mensupport granulasi tadi itu betul-betul bersih, bersih, bersih dengan baik gitu maksudnya. Kebanyakan yang saya evaluasi itu makainya cuma sedikit-sedikit doang kayak gitu tuh. Padahal pada saat kita melakukan proses otolisis harapannya adalah tubuh tersebut itu mampu untuk men-screening mana jaringan mati, mana jaringan yang sehat. Sehingga pada saat kita angkat itu prosesnya sekitar 2 sampai 3 kali kunjungan dasar luka udah terangkat Bapak Ibu. Karena efek dari otolisis ini kalau terlalu lama, dia itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan gitu tuh pada area-area yang diberikan apa namanya moist mungkin moist yang berlebih karena tadi cairan yang berlebih gitu tuh.
Makanya banyak yang konsul ke saya tuh, Pak, kenapa saya lakuin perawatan, tapi tendonnya nggak bisa untuk apa namanya dipertahanin lisis terus. Ya iya, gimana kondisinya dia nggak lisis? Orang harusnya perawatan sekitar 4 kali kunjungan udah dapet dasar luka, dia bisa tumbuh granulasi. eh, tapi teman-teman bisa melakukan wound bed preparation itu lebih dari proses 2 minggu, bahkan kadang 4 minggu lebih gitu tuh. Ya, ya karena kegiatan perawatan itu butuh 2 sampai 4 minggu. Nah, sehingga hasil dari proses perawatan yang bisa kita lihat adalah otolisis itu kayak gini Bapak Ibu. Jangan pikir area-area yang kondisinya ketika dia keluar cairan abses tadi Bapak Ibu, itu tuh bagian di bawahnya itu bagus. Enggak, Bapak Ibu. Itu rusak. Jadi, otolisis kita adalah memfasilitasi bagaimana cara membuang jaringan mati yang kayak gini nih, Bapak Ibu. Yang di dalam tadi, yang udah brudul, itu bisa terangkat semuanya. Sehingga granulasi itu bisa lengket antara jaringan sehat dengan jaringan dasar. Kalau dia lengket di jaringan sehat dan jaringan dasar, yang akan terjadi apa? Epitelisasi, Bapak Ibu. Epitelisasi yang akan terjadi. Udah Bapak Ibu udah kondisinya nggak usah itu. Makanya kenapa beberapa adjunctive terapi itu bisa digunakan untuk percepatan penyembuhan luka. Contoh pada beberapa part itu teman-teman bisa memberikan dengan kasus salah satunya adalah pemberian NPWT. Itu direkomendasikan. Untuk apa? Untuk mengangkat sisa daripada si jaringan mati, ya, atau prosesnya dia ngangkat eksudat yang membawa bakteri yang cukup banyak dan membuat migrasi eh, eh, fibroblast atau matriks sel tadi untuk bisa kondisinya saling menyatu satu dengan yang lainnya itu bisa proper gitu tuh. Makanya kalau misal datang ke Care Center, kita melakukan 4 proses adjunctive terapi di standar perawatan. Jadi salah satunya adalah infrared terapi, elektrika stimulatif, ozonisasi, sama cleansing. Jadi 4 komponen tadi itu kita lakukan untuk percepatan penyembuhan luka. Makanya kan di kasus-kasus pasien kayak gini nih, mungkin kunjungan ke-6, kunjungan ke-7, itu prosesnya udah bisa healing Bapak Ibu. Gitu tuh. Jadi nggak usah lama-lama. Karena ketika ada beberapa kasus nih dengan model kayak gini, mungkin kalau kita bawa ke hospital dibelek-belek nih, makin lama lagi perawatan kita gitu tuh. Nah, makanya bagaimana cara kita sebagai wound care practitioners itu kondisinya bisa mengembangkan salah satu perawatan yang komprehensif, mampu melihat klinisi granulasi yang sehat dan tidak, melakukan kegiatan 4 komponen. Salah satunya adalah mencuci, buang jaringan mati, kemudian hilangi biofilmnya, dan prosesnya hilangin mekanis tekanannya. Khusus untuk kasus-kasus misal yang granulasi jelek. Sehingga progres penyembuhannya bisa menciptakan epitelisasi secara baik untuk kesembuhan pasiennya. Nah, itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu, untuk sesi di kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Ulis. Silakan, Mbak Ulis. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Nurse Kana Fajar yang sangat luar biasa. Oke, baik. Kita langsung ke sesi diskusi ya, Nurse Kana. Ini sepertinya Bapak Ibu sudah sangat antusias sekali dari Bapak Ibunya. Di sini kita mulai dari yang raise hand terlebih dahulu dari Ibu Maulinda nih. Apakah sudah bisa untuk di unmute? Iya, Ibu, apa kok? Iya, Dan, izin ya. mm-mm. Ini ada apa pasien dengan kondisi luka luka yang yang membuat harus direkomendasikan memakai Metcovazine Silver. Nah, itu malah membuat hipereksudat gitu ya. Mecobalamin silver membuat hipereksudat. Iya, jadinya malah tambah banyak rembes cairan. Jadinya malah tidak bisa sampai bertahan 2 sampai 3 hari balutannya. Jadi sehari harus ganti gitu. Ini kira-kira apa yang salah dari yang saya lakukan gitu?
apakah ada step yang saya skip atau bagaimana gitu. Oke, kalau ada foto lukanya boleh di-share, jadi aku bisa Oke. mendeskripsiin ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh harus paham bahwa kondisi-kondisi yang kita lakukan perawatan luka, itu konsepnya adalah menemukan bagaimana titik moisture balance. Paham ya? Itu dulu ya. Jadi pada saat teman-teman melakukan perawatan luka, konsepnya adalah moisture balance. Jadi di kasus ini kembali lagi nih kita mau ngecek nih lukanya cairannya udah banyak atau belum sebelumnya. Kayak gitu tuh. Pastikan itu dulu. Karena kalau seandainya teman-teman sudah pastikan itu, artinya teman-teman udah tahu nih ke depannya mau dilakukan apa. Contoh misalnya. Kalau seandainya jaringan tersebut kondisinya terjadi infeksi, cairannya cukup banyak. Terus teman-teman kondisinya kasih misalnya salah satunya seperti gel misalnya kayak gitu untuk bisa ngangkat jaringan mati. Nah ini kondisinya nggak fair, nggak cocok. Karena air ketemu air makin banyak airnya. Tapi kalau Mercovazin, prosesnya kan dia ointment. Jadi pada saat teman-teman kasih, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kasihnya? Nah, pada kasus-kasus yang cairannya banyak, Mercovazin itu boleh dikasih di kalsium alginate dulu. Kemudian baru ditempelkan ke bagian yang mau kita lakukan proses otolisis. Sehingga pada saat yang cairannya banyak tadi, itu dikontrol dia dengan kalsium alginate tadi. Kayak gitu tuh. Ya, atau teman-teman yang kedua adalah nggak menggunakan bahan-bahan yang absorbnya optimal. Jadi kalau cairannya banyak, otomatis teman-teman harus pilih apa? POM atau dia boleh pilih super absorbent. Kayak gitu tuh. Mungkin itu yang kondisinya harus bisa kita cek. Kenapa? Karena efek dari otolisis pada kondisi-kondisi yang masih tertutup, ketika dia terjadi lisis, kebuka, itu cair. Itu tuh kayak teman-teman pernah lihat ini nggak? Kayak apa namanya? Keran yang dia udah bekarat ditutup sama mungkin taflak apa-apa, kita bersihin, dia kebuka otomatis dia akan ngeluarin cairan yang tadi ada terjadi di space, namanya dead space, antara jaringan nekrosis dengan jaringan granulasi yang udah mulai di bawah keluarin cairan. Jadi begitu dia kondisinya apa namanya lunak, jebol semuanya. Ketika dia jebol, pertanyaannya yang nampung siapa? Gitu. Jadi kalau seandainya yang nampung cuman kasa doang nggak cukup. Gitu Ibu penjelasan. Baik, terima kasih, Nurse. Sudah menemukan jawaban. Udah menemukan jawaban. Dia belum apa-apa udah menemukan jawaban. Sudah Ya paham. wes, Terima kalau kasih. gitu. Sama-sama. Oke, sudah terjawab ya Kak Maulinda, luar biasa. Terima kasih Nas karena sudah menjawab pertanyaan dari Kak Maulinda. Selanjutnya nih ya, yang sudah raise hand lagi, Ibu Tiara Sartika. Wah ini luar biasa, Bapak Hmm, Ibunya sangat aktif dia sekali. dari tadi tuh pengen mas karena aku, mas karena aku, mas Ini karena saya aku. izin Apa? share screen ya untuk lebih jelas Bapak Ibu bisa lihat. Tolong. Tolong, ya wes, kayak mana? Apa yang mau tak tolong? Nah, ini. Jadi ini Kak, pasien saya saat ini pasiennya pos ILO Oke. dan udah sudah granulasi sudah baik. Cuman ya itu yang bagian atas ini ada hipergranulasi. Saya sih mungkin akan kolaborasi dengan dokter bedah ya untuk potong yang di atas itu karena saya belum ada pelatihan sama sekali dan gak Oke, oke, berani. oke, oke, oke. Terus, terus. Yang paling itu yang di bawah ini Kak, karena dia kok udah 32 hari belum belum mengecil dan belum menyatu antara tengah dan samping. Kondisi perut pasien tuh flabby gitu loh Kak. Aku Iya, bingung iya, mau iya, iya, iya. fiksasinya bagaimana gitu. Ya, oke, oke. Teman-teman, ini adalah karakteristik yang biasa kita ketemu pada bagian-bagian memang bisa di lipatan, bisa di perut, ya. Ini biasanya atau bagian-bagian yang bergelambir lah, yang dia kondisinya terjadi proses apa namanya perawatan. Biasanya akan membentuk eh, apa namanya ikatan matrik yang kondisinya tuh cepat banget. Nah, ini nih dikenal dengan epibol.
Kalau kayak gini nih, ini epibol nih. Ya, epibol itu kita bisa ngelihat si tepinya ini, dia kondisinya tuh masuk ke dalam, enggak, dan dia enggak membuat si epitelisasi. Tekniknya gimana? Tekniknya adalah boleh pakai boleh pakai teknik bagian ini bagian yang samping ini pastiin. Kalau dia keras, berarti dia boleh kita kerok dikit kalau dia keras. Kerok dulu tepinya, tepi yang ini nih, kerok. Oh iya, Iya, yang kelihatan nggak bawah sih? Aku hitam-hitam itu kelihatan ya, ya. Kak? Ini kerok dulu. Kalau dia keras, udah. Setelah itu boleh kasih metcovazine red, ya. Mhm. Gak usah banyak kasihnya, tipis-tipis aja. Mhm. Habis itu teman-teman boleh cari ada namanya, em, aku Apa langsung tuh? sebut produk aja ya. Ada namanya tuh di SLI boleh cari namanya Polymem. Ya, dressingnya Polymem. Jadi dressing Polymem itu dia mampu membentuk struktur yang sesuai dengan lekukan-lekukan. Karena dia apa? Simple aja, fleksibel banget. Terus atasnya dikasih, jadi dia butuh foam Wah. yang bisa neken dia ke dalam. Nah, gitu tuh. Foamnya itu teman-teman boleh kasih 2 double. Jadi Mhm. lemnya dulu kasih 1 lembar, kasih nih segini Mhm. nih, terus 1 lembar polimemnya. Jadi kemudian kasih foam yang lain yang keras, yang DSLI ada namanya uh, apa? Opticell, Opticell Bisa. silikon yang Oh, silikon. Nah, kasih itu karena silikon itu nanti akan membentuk bagian yang nonjol samping-samping itu ketekan, sehingga ketika dia ketekan dia akan ngedorong ke tengah. Itu prosesnya. Ya, didobel aja, didobel, tekan prosesnya. Itu boleh di kasus ini. Karena kasus ini adalah kasus di mana si epitelisasinya tuh di bawah udah gegulung. Jadi gimana cara yang gegulung seperti ini? Mau kita naikin biar dia rata. hmm. Nah, tekniknya tadi kayak tadi. Bersihin dulu samping-sampingnya, kemudian kasih metcovazine yang red, kasih polimem atasnya, kemudian kasih Opticell border. Kalau mau cari di SLI ada, Oh, baik, silakan. Kak. Kak, mohon izin untuk mengikis pinggirannya itu pakai apa, Kak? Dirimu nggak ada kuret ya? Eh, bisturi apa, Kak? Nah, bisuri berdarah lah. Kalau Oh, pakai kuret. ini aja kali pinset, coba pinset. Tapi kalau ada kuret boleh pakai kuret. Kuret itu Oke. kayak yang tahu nggak yang kayak punya telinga itu, tapi dia agak tebal. Itu namanya kuret. Biasanya di pembedahan tuh ada kuret. Ya, jadi kalau lagi ada barengan sama dokter, minta aja kuret dok, boleh nggak kuret sampingnya ini? Berarti nanti sama dokter bedah sekalian untuk insisi Iya. ya, uh, Kak, uh. ya? Ini kuret ya, bukan di insisi. Kuret itu artinya Oh, dia nggak nyebabin terjadinya kerusakan sih, cuman dia ngebersihin atasnya doang. oh, Ya yang itu rusak, sih. tapi rusaknya nggak dalam lah gitu. Oh ya, sama yang atas itu kan itu beneran lubangnya kecil tuh, Kak, tapi udah kayak jamur gitu ke atas itu yang hipergranulasi itu nanti rencananya bener nggak kalau saya insisi aja sama Boleh, dokter boleh, bedah? boleh. Insisi aja ini boleh. Ini karena dia tadi kayak apa? Topik aku tadi loh, yang ada satu Iya, luka yang dia betul. udah keluar kayak gitu. Ini Ini udah nanti lebih nih. iya, Kak. Yang bawahnya saya takut seperti itu. Mohon izin katanya, kalau ini nanti biusnya sama dokter bedah biasanya pakai apa ya, Kak? Lokal aja, Hah? lokal Oh, aja. Kak Jalido ya, Kak. Oke, baik, Kak. Aman nih. Terima kasih banyak. Sama. Atau mau si apa sih luka, iliukain atau silokain lupa aku. Oh iya. Begitulah itu yang di topikal. Gitu. Yuk. Makasih banyak, Kak Kana. Oke. Oke, terima kasih Bu Tiara Sartika. Kayaknya sepertinya harus Nggak lagi segera di bawah. mengikuti pelatihan ya, Nurse Kana nih. Bu Tiara Sartika ini langsung saja hubungi nomor admin kita biar kita kasih tahu informasi-informasi berkaitan dengan pelatihan. Selanjutnya tadi saya ada lihat eh, Mas Jibril Mapri. Tadi ada Hmm. raise hand juga, apakah jadi diskusi? Nih.
Zibril Mapri. Oke, sambil menunggu mungkin kita langsung lanjut aja nih, Nurse, karena sudah banyak sekali Bapak Ibunya yang bertanya ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Mira Fuadi HS nih ya. Saya download dulu. Oke, Nurse, karena boleh dicek dulu untuk kasusnya. Saya akan siapkan. Ibu Apa Mira. nih yang Bu Mira Fuadi ya? Bu Mira Iya, Fuadi itu 60 tahun, gula darah normal, baru 3 kali pertemuan, saat ini perawatan menggunakan Metcobazin Red dan Pom. Ini Ibu, ya, ini kalusnya tebal banget, jadi dibersihin aja sampai bagian dalamnya, karena bagian dalamnya ini ada sebagian udah epibol. Bongkar aja Bu, semua nih bongkar. Ibu kalau biarin dia kayak gini nggak bakalan nutup nih, bongkar aja. Nggak apa-apa, dibongkar bagian-bagian yang kondisinya. Karena coba lihat ini bagian tengah ini. Apa namanya? Gimana caranya saya share screen? Bentar. oke, sudah saya share screen Oh, karena oh, udah ditulis ya. Nah ini bagian yang tengah ini nih, di bagian dalam ini Bu. Tar dulu ya. Mana sih itunya? Ah. Nah, di bagian dalam ini nih, kalau kita lihat nih. Ini ada space antara granulasi dengan hipokeratinosit. Di bagian yang hiperkeratin ini gini. Nah, angkat semuanya sampai dia proses dasar lukanya tuh bisa terlihat. Karena kalau kayak gini nggak bakalan nutup cepet gitu tuh. Jadi buang aja. Nanti prosesnya kasih apa kalau udah itu? Metcovazin Red boleh boleh, pakai foam boleh boleh, tapi foamnya pakai foam double tadi. Satu foamnya dibolongin dulu, kemudian satu lagi kondisinya dibiarin dia nggak bolong, gitu tuh. Is it like that? Gitu, ibu ibu siapa tadi? Mira Firdaus. Bu Mira pasiennya banyak yang kayak gini ya Bu ya. Nggak bisa itu Baulis. Oke, ya gitu ya Bapak Bu Mira. Terus oke. kalau yang ya adalah mana nih? Yang mana mau aku jawab terus saja. Ini ada Mister. Oh, ada Mrs. Syahrul Syahrul Gunawan. Bagaimana kabar Mrs. Syahrul? Di mana dia? Ini dia. Kenapa pasien itu Halo, masih? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Kabar baik, Pak. Teman-teman, ini adalah Eh, salah satu praktisi kita dari Benar-benar area baik. Papua Barat ya Mas ya. Papua Ya, Barat. Papua Barat Daya. Papurat bawa barat daya, nah udah barat pakai daya lagi ya. Nah, jadi kelihatan tuh Pemekaran kondisi baru, jauhnya. pemekaran baru. Nah, jadi Bang Syahrul ini aktif banget di sosial media lah ya, mempromosikan banyak sekali terkait dengan pasal luka di daerah saya. Mudah-mudahan semua pasiennya bisa tertangani dengan baik. Oke, Amin. kasusnya ini dengan hipergranulasi. Nah, ini gampang sebenarnya. Makanya kenapa dari kemarin saya bilang, hayu kita belajar lagi gitu tuh. Ini adalah kasus pasiennya kayaknya dia dengan venous leg ulcer. Kayak gitu tuh. Ini pasien dengan venous leg ulcer terlihat dengan apa? Yang pertama, granulasinya itu nggak beraturan Bapak Ibu. Venous leg ulcer tuh kayak gini nih, ya. Di beberapa bagian dia terjadi nekrosis ya. Kemudian dia eh, bisa muncul hipergranulasi, kakinya kayak botol terbalik, kemudian kondisinya dia besar, ada hiperpigmentasi, bulunya udah mulai rontok semua ya. Nah, ini beberapa karakteristik pasien dengan venous leg ulcer yang khas sekali. Jadi, kalau pasien kayak gini mah gampang, tinggal kondisinya lakuin perawatan, kasih metcobazin reguler, ambil nih bagian-bagian tendon-tendon yang sisa ini boleh angkat aja. Saya pikir bukan tendon yang terlampau besar ini, ya, diotolisis, tapi jangan dipotong, ditarik ya, ditarik. Oh, tarik ya. Siap. Kemudian kondisinya setelah itu apa namanya udah dibersihin
tadi, kemudian boleh kasih metcopazin reguler, kasih foam. Habis. Kalau mau belajar foliar bandaging, aku tunggu di Bogor. Nah, jadi tekniknya Kelamaan, Pak. Spill aja, Pak. ya, jadi gimana caranya untuk foliar bandaging itu? Jadi foliar bandaging itu adalah kombinasi 4 layar bandage. Yang pertama dimulai dari kohesi bandit, udah. Kemudian yang selanjutnya adalah crepe bandit, kemudian elastis bandit, yang terakhir adalah kohesif bandit. Nah, Ya, 4 layar itu, 2 layar terbawah tidak ada tekanan, balut aja sampai di bawah dengkul, 3 jari di bawah dengkul, sama 2 jari dari kaki ujung jari itu 2 jari. Jadi sudah begini, jari 2 jari di dengkul 3 jari, kelihatan nggak? kelihatan, Ya. kelihatan. Ya, 3 jari di dengkul, 2 jari di bawah jari. Jadi kalau ini jari kaki gini, 2 jari Ya. kayak gini. Nah, habis itu bandit dengan 4 itu. Nah, tekniknya adalah yang pertama, bandit pertama, kedua itu nggak ada tekanan. Tapi bandit ketiga itu ada tekanan. Iya, iya. Nah, tekanannya itu teman-teman harus lakukan dengan cara tekanan 50%. Oh. Jadi tekniknya adalah bedanya ditarik 100%, udah. Kemudian pada saat Hmm. kita mau balut, itu tarikannya tuh sekitar 50%-an. Udah. Yang kedua, yang ketiga, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, lakukan dengan tarikan biasa. Jadi kohesifnya itu dibuka, kemudian kita lakukan tarikan, mutar, sirkuler, sampai ke bagian atas. Yang banditnya itu dilakukan dari tadi, 2 jari batasnya di bawah jari sampai di bawah, 3 jari di bawah lutut. Segitu besarnya. Ini pasien kayak gini ya 2 minggu lah nutup nih. Tuh. Oh gitu. Hmm, Pantas Pak, dia terhambat di 2 minggu terakhir nggak ada perubahan sih Pak. Ininya, progres lukanya. hmm, hmm. Karena Boleh. memang eh, karena memang pasiennya sih mengeluh eh kalau itu nyeri pada area luka pada saat kita tekan. Jadi kadang kontrol pas kontrol itu Hmm. udah kebuka sendiri verbanya karena udah rasa nyeri Pak. Iya, jadi memang beberapa kasus pasien kayak gini memang butuh ada kolaboratif. Salah satunya adalah obat anti nyeri. Boleh Sudah kasih, Pak, ya. sudah kita berikan Pak anti nyeri juga. Cuma bapaknya Apa ini sih kasihnya? dari pihak dokter kita sih ngasihnya cuma Mevinal aja sih Pak. Kok kasih asam penamat sih? Kan nggak cocok. Oh, Kan nggak cocok kalau asam penamat. oh gitu ya. Mm-mm. Asam penamat Eh, kalau info dari info dari pasiennya sih waktu awal-awal sih masih balance ya, masih bisa terkontrol. Cuma pas di minggu-minggu terakhir ini udah mulai kurang nyaman. ya pastilah Iya. orang kondisinya satu, kantong nggak nyaman, resah Hmm. orangnya. Terus Hmm. yang kedua kondisinya pasti udah muncul tuh rasa-rasa, karena bagian tepinya tadi tuh itu udah mulai, dia ada gelombang yang kalau seandainya dia melakukan aktivitas tuh ada gesekan. Ya, Makanya difiksasi nih pakai foam, bandage, dia kondisinya bisa betul-betul sama, tambahin tadi beberapa obat anti nyeri. Mevinal siap. saya kira butuh untuk didiskusikan lagi. Baik, Gitu, siap Miss dok, siap. Jaru, Karena dilaksanakan ditunggu Pak ya. Pembahasan ya. selanjutnya di WhatsApp Pak ya. Saya Oke, baik. ditantangin untuk advance tapi belum Ya ada udah, tim. oke. Terima kasih Oke. Nurse Sahrul ya. Kita Ya, tunggu ya, di ya, ya, Jumbo Ya. ya Care udah. Oke. kunjungan berikutnya nih ya untuk segera ikuti pelatihan next selanjutnya. Oke, lanjut lagi Pak Kana sambil menunggu Dokter Budi. Nah, ini ada lagi dari Ya. Pak Ridwan Sulma. Halo Nuskana. Kalau Pak Ridwan, Pak, ini kalau kayak gini otolisis dulu aja, cek untuk pembuluh darahnya, lihat dia kondisinya dengan nyeri hebat atau tidak, atau dia ada pressure atau tidak. Kan
bagian kelingking ini kerap by irritable perfusion. Jadi di mana perfusi yang ke bawah itu kurang bagus. Nah, biasanya ini karakteristik kerap kaitannya dia dengan kategori ya tadi PAD Bapak Ibu. Nah, jadi yang kayak gini tuh jangan dibiarin. Tadi tekniknya patolisis dulu aja. Kemudian cek vaskular kakinya, apa apa kategorinya, arteri, vena atau kedua-duanya. Kemudian kalau memang itu terjadi laku teknik gitulah proses. Terus untuk dokter ortopediknya kalau kayak gini mah karena dia udah terbuka kayak gini. Terus kalau misalnya untuk sekarang perawatannya gimana? Kasih foam aja udah cukup. Nggak usah bingung-bingung. Pak Iwan, ini Pak Iwan kondisinya dia epidemiolognya adalah di bagian ini epibol kerap sekali terjadi di kehidupan kita bersama ya Bapak Ibu. Nah, sebentar ya, aku coba share yang punya Pak Iwan. Ini kasusnya menarik sekali punya Pak Iwan. Pak Iwan, coaks ya bentuknya. Jadi Pak Iwan, mana Pak Iwan? Aku mau dong, Baulis ngomong sama Pak Iwan, Baulis. Ada nggak Pak Iwan? Halo Pak Iwan, ada Pak Iwannya nggak, Bapak Ibu? Apakah ada Pak Iwan ya? Pak Iwan masih stay di dalam, oh ini sudah on cam nih ya. Oke. Pak Iwan, ini pasienmu kenapa? Clear. Kenapa pasienmu ini? Nggak tahu ini dok. Ini untuk keadaan seperti ini sudah 4 bulan dok. Nggak mau jalan-jalan dok. Sudah saya press dia tapi nggak mau lengket-lengket dok epibolnya. Nggak bakalan lengket. Ini prosesnya udah epibol. Jadi di bagian dalamnya ini udah epibol nih. Nih bagian sini nih, ya, Ya. ini udah epibol, nggak bakalan tuh. Tekniknya adalah fokus aja di untuk tumbuhin area ini. Oh kita Ya, buat. Oh iya. nah, Buat tumbuhin granulasi lagi aja. dok ya. Ya, ya, fokusin ini aja untuk tumbuhin. Nanti di bagian ini terakhir baru kondisinya kita fokusin untuk dia numbuhin jaringan epitelisasinya. Karena kalaupun kondisinya ini dilakukan perawatan, kita nggak bisa ngambil key point-nya dari dalam sini. Jadi kita ambilnya dari sini aja. Udah. Tekniknya gampang. Ini kasih aja metcovazin apa namanya? Metcovazin karena masih ada putih-putih kayak gini ya. Boleh kasih metcovazin reguler, pakai kalsium alginate, tutup aja, banded aja. Fokusin ke sini aja dulu sembuhnya. Biar dia nanti tumbuh sampai ke sini. Oke, nanti ujung-ujungnya dia akan membentuk. Cuman pas sudah sampai sini bakalan lama. Kalau mau cepet ya bawa ke dokter bedah, diangkat ini semuanya, dijadiin satu lagi. Itu saya ajukan kemarin tapi pasiennya nggak mau dok. Ya Sakit. nggak mau lah. Emang di bedah-bedah enak kan Iya enggak. makanya sorry Udah makanya. nyaman pasiennya. Jadi fokusnya gitu aja kalau ini mah. Ya, Tapi jadi begini Pak Anas, sekalian saya bertanya. apa tuh? Karena kan saya kan menggunakan metcovazin yang reguler itu kan. Hmm. Selalu ketika membuka balutan itu dia hijau terus. Kemudian saya kasih Yodosop itu kan tetap dia hijau Pak karena Hmm. nggak mau dia hilang apa namanya itu bekas balutan hijau itu. Apa Hmm. kira-kira ada nggak solusi yang lain gitu Dirimu untuk nyuci pakai apa? saya pakai itu sabun cuci luka yang dari apa namanya itu yang dari Pak Kana itu loh. Ya, ya dari Pakana. Dari itu apa? dari dari Merkopazin dari Pakana. Ya itu. Dengerin aku. Ya. Tambahin cucinya pakai namanya HOCL. Oh sudah. Udah. Terus Sudah. pakai HOCL kayak mana? Masih Tetap aja dia ngeyel lukanya nih Pak Kana. enggak. Aku ngomongin terkait dengan hijaunya tadi. Masih dia. Lukanya ini sebenarnya nggak ngeyel.
Ya, Cuma dia nggak bisa cepet-cepet karena ada epibol. Jadi fokusnya kayak tadi aja. Hijau tadi tuh maksud aku. Apa namanya? Jadi biasanya hijau itu muncul karena ada lingkungan yang mungkin kotor. Ya, iya, hijau itu menandakan adanya Pseudomonas. Biasanya kayak gitu. ya. Ya. Nah, jadi boleh-boleh coba dicek dari peralatan, dari proses balutan. Aku boleh tanya dong, balutan dirimu pada saat melakukan proses perawatan, potong sedikit-sedikit tempel ke pasien atau pasien beli satu? Pasti beli satu dong. Langsung beli satu? Ya, Oh, nggak ada sisa-sisanya? nggak ada. Nggak pernah saya Nggak pakai barang ada. sisa nggak ada. Habis langsung berarti. Habis. Oke, berarti kalau Mungkin udah mungkin ya pengaruh dikarenakan pasien ini sebagai petani, mungkin ya dia ke sawah gitu. Sudah bisa beraktivitas. Soalnya kalau nggak aktivitas kan nanti kantongnya mengkerut, Pak kan? setuju, Itu setuju. Tapi masalahnya. kan nggak boleh juga. Tapi sejauh ini apa namanya pasiennya ada demam nggak kan? Nggak ada, Kalau nggak nyeri pun nggak ada. oke, oke. Kalau nggak ada demam, mungkin kita coba tingkatin satu bisa imunitas pasiennya, entah vitamin, entah apa, suruh sama pasiennya minum, ya. Coba tingkatin itu dari vitamin D dulu, coba ke pasiennya. Terus yang kedua adalah coba hijinnya. Aku takut dari hijinnya. Jadi kalau hijinnya tuh nggak bagus tuh, memang dampaknya ke sana, kayak gitu tuh. Jadi lingkungan yang kotor itu biasanya sangat berdampak terhadap Pseudomonas. Cuman Ya, baik. ini Berarti kotor untuk banget terapinya gitu. tetap kita pakai metofazin Ya, reguler aja Pak artinya Hana ya. kena luput apa gitu. Itu yang kayak reguler dong. Berarti kalau dia ada hijau, pastinya silver dulu. Dalam 2 minggu aja silver. Dulu pernah pakai Anjuran silver Pak aku. Hana, udah selesai saya. Makanya saya berpindah takutnya resisten gitu kan. Tuh, saya berpindah Itu saya ya, tapi udah hijau. Boleh nggak balik-balik lagi ke silver untuk ngasus ini? saya belum Kalau coba sih Pak Hana. dia masih ada hijau-hijau, karena ya udah coba dulu dilihat sama tadi sih. Yang paling penting adalah kebersihan sih. Gitu. Siap Pak Hana, siap, siap. Ya, itu dari aku. Unik, Terima unik sih kasih. kalau dirimu bisa nyelesain ini, keren. Yuk, sama-sama. Oke, Narskana, kita satu pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Siti Hafsah. Oh, ada lagi. Ya, satu pertanyaan lagi, Ners. Nah, Nih dari Ibu Siti Hafsah, apakah bisa on cam? Pak Guru, ini pasien pernah aku konsul ke Pak Guru. Apa ini harus dilakukan cangkok kulit? Ini yang mana nih? Yang pernah di cangkok kulit. Kalau menurut aku sih nggak perlu cangkok kulit ya. Kalau menurut aku ya Bu. Karena ini tinggal gimana cara ibu fiksasi ngedeketin bagian yang lagi kesenyum ini. Ini kan lukanya lagi senyum nih ceritanya, ya kan? Jadi ketika dia senyum, gimana caranya yang senyum ini, bagian yang di dalam, ntar aku coba share screen bisa nggak ya? Ntar ya. Ini kan lukanya itu lagi senyum ya. Terus karakteristiknya luka granulasinya oke banget. Ini maksudku nggak ada yang aneh-aneh. Cuman tinggal bagian-bagian yang ada yang putih-putih kayak selaf tinggal ini boleh diambil semuanya. Nah, ini kuncinya ada di proses balutan nanti nih, ngebalutnya. Ibu belajar teknik untuk ngerawat atau ngebalut atau ngebandit maksud saya pasien-pasien dengan amputasi. Itu ada 2 model dia. Biasanya ini diterapin sama orang rehabilitasi untuk membentuk bonggolnya itu jadi bulat. Karena harapannya ke depan ini dia bisa pakai kaki palsu. Gitu. Jadi perawatannya boleh dilanjutin aja kayak kemarin, tapi untuk apa balutannya.
Tapi kalau misal pasiennya Pak, Bu, kelamaan gini gitu, itu boleh kasih silahkan. Oh, alternatif yang selanjutnya adalah gimana keluarganya. Tapi kalau dari saya masih bisa kita selamatin. Cuman kuncinya adalah di proses beditnya. Belajar bendit rehabilitasi pasien pos amputasi. Gitu, Bu. Itu Ibu Siti Hafsah. Ibu, apa kabar, Bu? Kabar baik, Pak Kana. Iya, Kayak iya, mana, iya. Bu? Dari aku kayak gitu, Bu. Ibu belajar terkait Suara saya kedengeran kan, Pak Kana? bandaging khusus untuk rehabilitasi. Suara saya kedengeran, Pak Gitu. Kana? Ya. Yap, Suara saya yap, yap. kedengeran. Kedengaran, Ibu, kedengaran. Oh, iya. Oh, jadi Ya, harus beli model rehabilitasi ya, Pak ya? ya. Biar dia bulat. Oh iya, udah aku tarik dari bawah tuh ya kan, Pak. Udah aku taruh. Terus, 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 terus. Nah, cuman kan lucunya ini pasien Hmm. kontrolnya itu 2 minggu. Dokter bedahnya masa dikontrol kagak dibuka kan? Ku bilang kayak mana ini? Ku bilang kan kayak gitu. Jadi sekarang modelnya ternyata ini kalau di beberapa rumah sakit pasien-pasienku ya Pak ya, kalau dia memang sudah nggak tahan lama, ya mungkin masalah keuangan juga. Nah itu mereka melakukan cangkok kulit. Dokternya nyaranin. Gitu. Ya, ya, Tapi ya, kan ya. cangkok kulit itu kan kondisi harus lukanya bagus dulu, ya kan? Tuh, tuh. Nah, makanya ini yang amputasi ini aku bilang ini kalau kan dia bilang gini kata dokter bedahnya nih ya, kata dokter ortopedinya. Ini terlampau ekstrim ini ngebersihinnya. Lah aku bilang sama pasiennya, "Bu, katanya nggak boleh terlampau ekstrim." Kayak mana kalau nggak ekstrim ku bersihkan, Pak? Orang udah jahitannya dedel semua, eh, nanahnya kemana-mana. Ya, Bener nggak ya kan, ya, ya. Pak Guru kan? Nah, makanya sekarang itu terserah Bapak. Bapak mau lanjut ke mana, silakan. Udahlah, lanjutin lagi aja Bu Ica. Makanya aku pun sempat hari itu ke Pak Kana konsul yang Ya, pribadi ya, kan. ya. Nah, itulah kondisinya sekarang. Udah bagus, kayak gitulah ya kan. Ini kece, Tapi, kece banget yang rawat nih. tapi ketengok kan. Hah? Ketengok nih Pak Kana, Pak Guru. Memble dia, dagingnya itu ke bawah. Gitu, Ya, itulah dia. Aku senyum dia. tengok, Memang senyum dia. Makanya iya, kalau menurut aku tadi solusinya adalah ibu belajar terkait tentang bandaging khusus untuk pasien post amputasi. Jadi gimana cara ngebuat si bagian yang membeli tadi itu lengket dia ke atas. Kayak gitu. betul. Oh, Itu gitu. itu Iya, iya. penting. Itu penting sekali. Iya, karena aku Ini, bilang gini, karena ah, kan ibu itu nggak ditapakkan. Biasanya pasienku kalau udah kayak gini, ku suruh napak, jadi ngebantu. Nah, ibu kan nggak napak. Sekarang ibu bantu aja tuh tekan-tekan aman. Ku bilang gitulah ya kan, jangan ngegantung terus kan dia daging terus ke bawah. mm, Itu pikiran aku nih ya Pak Guru ya. mm, Nah, makanya kemarin aku lihat, wah ini ya sudahlah aku tarik aja ke atas itu balutannya itu kan. mm, mm, Aku mm, pikir mm. gitu selama Oke, dia masih mau kontrol gitu gitu aja ya. sih berarti dilanjutkan aja dulu itu ya Pak Guru ya. Iya, lanjutkan saja. Udah Bu Ica yang megang udah mantap itu. Cuman kakinya jangan lupa ya, seringin untuk elevasi ya. Suruh naikin. Jadi dia Oh nggak gitu. bengkak. Jadi efek dorongan bengkak itu juga karena ini kan venous return-nya tuh kan udah nggak bagus ya. Artinya dia ada yang kepotong. Jadi sekarang lagi perbaikan. Jadi aliran di situ agak agak lambat ya. Oh iya iya. Makanya bandit tadi itu untuk ngebalikin venous return Mm-mm. sama buat gimana caranya si bagian kaki tadi itu flap dia nggak kebanyakan numpuk air di situ. Makanya kenapa harus Hmm, apa exercise toh pasien-pasien dengan iya iya. apa namanya after Gitu. amputasi ini. Jadi Itu sih. kakinya tuh nggak gede gitu tuh. Jadi harus sering dikatasin juga ya Pak di latihan. Ya, ya, ya. Ambil dia gerak. Ya udah berarti itu Pak untuk ininya yang silver aja tuh diterusin. Ya, lanjutkan saja. Oke Nggak siap. usah cari yang lain. Sudah lanjutkan saja.
Iya, Ini terima kasih Pak Guru. eh Bapak Ibu ini di beliau ini nama saya Apa? Gak denger Pak, apa? Siti Hafsah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Hafsah sekaligus menutup sesi diskusi bersama dengan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Hafsah sekaligus menutup sesi diskusi bersama dengan Nurse Kana Fajar. Oke, Nurse Kana, kita langsung untuk foto bersama. Nurse Kana, apakah masih ada stay di dalam Zoom? Oke, sepertinya Nurskana ini sedang mengalami kendala jaringan Bapak Ibu. Kita langsung tutup sesi bersama dengan Nurskana. Nurskana, apakah sudah kembali? Kita foto bersama terlebih dahulu. Sebentar. Baik, Bapak Ibu silahkan untuk bisa on cam. banyak ya yang nanya hari ini ya. Ini luka-luka semua nih. Luar Gabung biasa aja di sekali Medco ya. Academy ya. Ya ini Oke, harus gabung di Medco Academy ini. baik Bapak Ibu silahkan on cam. Kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Nuskana yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kemudian hari bersama dengan solusi medical event. Sehat selalu, Nuskana. Oke, thank you.